Jadi selamat datang di podcast kami. Sebelumnya perkenalkan saya Fiona dan di samping saya Dewi Santi. Jadi kita pada podcast kali ini kita akan membahas materi tentang seksualitas. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan apa itu seksualitas dan bagaimana itu seksualitas, apa hubungannya dengan konseling dan materi selanjutnya, selanjutnya akan kita bahas. Jadi kita kan pada kali ini membahas materi tentang seksualitas. Menurut Dian, seksualitas itu apa sih? Nah, jadi seksualitas itu adalah aspek inti manusia yang melibatkan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan budaya dalam memahami dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual. Terus menurut kakak, apa sih pandangan WHO tentang seksualitas? Jadi menurut WHO, seksualitas adalah suatu aspek sentral dari keberadaan manusia sepanjang hidupnya yang mencakup seks, identitas, dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, keintiman, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, pendapat, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktik, peran, dan hubungan. Jadi seksualitas itu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, historis, agama. Jadi beberapa aspek itu berkaitan dengan seksualitas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seksualitas ini bukan saja tentang kegiatan seks atau keintiman yang biasanya kita bahas tersebut. Di sini dia enggak sejak kapan adanya kasus-kasus seksualitas, mungkin ada yang kekerasan atau semacam itu. Jadi pernah dibaca di berita kasus kekerasan seksual di Indonesia ini sudah terjadi sejak lama, Kak. Dan bahkan sudah ada pada tahun 1968 dan meningkat di masa konflik seperti pada bulan Mei 1998 di daerah Aceh dan Papua. Namun masyarakat ini belum sadar dan belum melaporkan kasus ini bahwa kasus kekerasan ini sudah meningkat. Jadi kekerasan ini sudah sejak lama terjadi di daerah Aceh dan Papua, tapi karena minimnya informasi pada saat itu masyarakat belum melaporkannya. Mungkin mereka ini belum sadar bahwa kasus tersebut merupakan tindakan kriminal. Jadi kakak punya satu contoh nih, adanya kasus seksualitas. Jadi kita sebut saja ini ada siswa, dia berumur 15 tahun, kita inisialkan aja namanya dengan R. Jadi R ini dia ini memiliki kayak penyimpangan seksualitas gitu loh dia. Biasanya kan remaja ini pada kelas perkembangannya kan kita tahu bahwa dia akan mengalami ketertarikan pada hal jenis, tapi berbeda dengan si R ini, dia ini tertarik dengan sama jenis. Bisa disebut LGBT ya. Jadi si R ini dia mengalami ketertarikan terhadap teman sesama jenis. Tetapi sebenarnya dia merasa salah atau tidak paham dengan kondisinya ini. Tapi karena kita tahu bahwa pembahasan tentang seksualitas ini dianggap tabu, jadi dia ini cukup memendam saja apa yang dia rasakan tanpa berbicara kepada keluarganya, tanpa berkonsultasi. Apalagi dia mungkin belum mengenal apa itu nikah dan masih banyak juga stigma negatif berkaitan dengan konflik ini kan. Bisa jadi karena si R itu takut bicara sama orang tua, Kak. Jadi dia kayak berpikir kalau misalnya aku bilang sama orang tua nanti ngapain sih bilang kayak gitu. Iya, karena stigma di masyarakat ini kalau kita membahas tentang seksualitas itu kan masih tabu. Seharusnya jika kita membahas seksualitas kayak ada ungkapan loh, seharusnya itu nggak apa-apa sekali bahas, tapi kan sebenarnya itu penting bagi remaja, karena kalau inisial kali ini kan dia dampaknya itu akan panjang ke depannya. Seperti dia ini pasti merasa tidak nyaman, tetapi bagaimana dia mengungkapkannya
gitu kan. Terus ada juga kan nanti TR ini akan merasakan perasaan terisolasi dan rendah diri. Terus takut juga buat mengakses bantuan profesional karena stigma tadi, kembali lagi kepada stigma tadi yang pada tahap kehidupan selanjutnya akan berpengaruh juga kepada kegiatan yang sehari-hari. Terus bisa juga si R ini dibully kan Kak, karena dia mengambil lawan jenis, kayak misalnya di sekolah di SMA itu dia suka sama lawan jenis, sama jenis. Terus di sini juga kalian diperankan sebagai konselor BK. Jadi menurut kalian bagaimana sih implementasi BK terhadap seksualitas, pengenalan seksualitas ini pada remaja? Bisa juga sih melalui konseling kelompok kan, diberikan nanti materi seksual, pentingnya mempelajari tentang seksualitas. Terus juga bisa melalui layanan informasi. Nanti kan apalagi zaman Gen Z kan lebih suka nengok di TikTok, IG. Nah, jadi mereka bisa mencari informasi tentang seksualitas itu dari TikTok tadi Kak. Terus menurut Kakak sendiri apa sih implementasinya? Jadi dalam implementasi BK ini dalam kasus seksualitas remaja ini sangat besar ya cakupannya. Yang pertama, untuk kita kan ada tindakan preventif. Terus kita bisa mencegah sebelum adanya kasus, kita dapat mencegah siswa kita, orang-orang yang berada di sekitar kita yang baik itu keluarga atau imam atau kita berada di lingkungan masyarakat, sebelum adanya kasus kita dapat mencegahnya dengan pemberian layanan informasi seperti yang bilang tadi. Kita tidak perlu ragu untuk membicarakan hal tersebut karena memang kan hal ini sangat sensitif. Mungkin kita nggak tahu dampaknya pada remaja ini, tapi sebenarnya kan dampaknya itu sangat besar. Terus implementasi dunia konseling ini juga berdampak. Jadi layanan konseling ini bukan hanya dapat kita lakukan di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat atau semacamnya. Kita bisa mengenalkan apa itu seksualitas pada remaja. Terus kita juga dapat, karena stigma negatif dari masyarakat tadi ya, bahwa pembahasan mengenai seksualitas itu masih tabu, kita dapat merancangnya dengan berbagai metode. Kita juga dapat memanfaatkan teknologi kan, mungkin dengan menggunakan animasi atau bisa juga mengikuti buat kegiatan workshop. Tetapi jika telah terjadi CL tadi kan, kita dapat melakukan konseling individual, menanyakan apa sih penyebabnya. Mungkin CL ini jika laki-laki mungkin dia sukanya bermain dengan perempuan, karena perempuan ini ketertarikannya tentu ke laki-laki, karena dia lingkungannya seperti itu, bisa jadi dia juga terbawa arus gitu loh, laki-laki bagaimana sih lingkungannya. Tapi kalau misalnya dia bukan datang dengan keinginannya, kita bisa lihat ini siswa kita ini kok berbeda dari yang lain. Jadi dia kita kaitkan dengan kasus yang inisial M tadi ya, kita dapat menerapkan konseling ini dengan tujuan yang pertama untuk meningkatkan harga diri dari konseling kita ini, karena kan gara-gara suatu ketidakpahaman dia merasa harga dirinya rendah. Kita dapat berusaha untuk membantu dia dan juga untuk meningkatkan kembali harga dirinya, yang selanjutnya mengatasi tekanan dari lingkungan, karena dari ketidakpahaman dia itu akan berdampak juga kepada hubungan sosialnya, juga akan timbulnya tekanan dari lingkungannya. Jadi itu dari kita. Selanjutnya itu kita dapat
apa ya, dapat merumuskan apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan. Misalnya kita lakukan melibatkan orang tua, melibatkan lingkungannya, memberikan pemahaman terhadap lingkungannya, teman-temannya, dan orang-orang yang terkait lah, bahwa dia ini bukan berarti jahat atau bukan berarti negatif, tetapi yang dia lakukan itu karena tidak paham itu loh. Orang tuanya itu nggak ada membagi informasi tentang seksualitas. Jadi itulah pentingnya kita memberikan edukasi, memberikan informasi kepada remaja ini bahwa seksualitas ini itu loh, seksualitas ini loh, bukan perkara pembahasan masuk tabu dan tidak perlu dikatakan. Dengan stigma itu kan masyarakat luas itu menganggap bahwa pembahasan itu tuh kayak pembahasan negatif, mungkin mengiring pada opini negatif, tapi tidak seperti itu. Kita akan menyampaikannya dengan cara kita sendiri agar remaja paham dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya pastinya kan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, seksualitas itu adalah suatu aspek sentral dari keberadaan manusia sepanjang hidupnya. Hal tersebut tidak hanya mencakup tentang keintiman, tentang hubungan dengan lawan jenis seperti itu, tapi aspeknya ini besar, identitas dan peran gender, orientasi seksual dan erotisme. Kita juga harus menyampaikan informasi berkaitan dengan seksualitas ini, terutama pada remaja, karena remaja ini berada di fase ambar. Terus kita dapat menyampaikannya dengan melakukan berbagai macam metode. Dan jika tadi itu ada kasus-kasus yang telah terlanjur terjadi, kita dapat menanganinya atau dapat membantu siswa kita, orang kita, orang yang berada di sekitar kita itu dengan melakukan konseling, baik itu konseling individual, konseling kelompok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu konseling yang kita miliki dapat membantu orang-orang di sekitar kita dengan tidak mencabut dan memberikan pemahaman baru. Mungkin hanya sekian pembahasan kami pada hari ini, semoga bermanfaat dan bertemu lagi di part selanjutnya. Dadah.